Dan bermula ahlul iman pada masalah keyakinan itu ada salasati darajatin, ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Al-ula, pertama, wa hiya darajatu ashabil yamin, dan bermula yang pertama itu adalah derajat tingkatan ashabul yamin. Kalau kita ngambil dari surat Al-Waqi'ah, ashabul yamin penduduk surga. Itu at-tasdiqul jazimu ma'a imkani tashriqi wa tazalzuli law jaa ma yaqtadihi wa yu'baru wa yu'abbaru anha bil imani. Yang pertama adalah sebuah pembenaran yang nyata, yang mantap, yang dia tertanam di dalam hatinya, ma'a imkani tashriqi wa tazalzuli, tapi dia ada kemungkinan untuk ragu dan tazalzul, bergoncang, ragu-ragu. Lau jaa ma yaqtadihi, seandainya datang apa yang datang, ma yaqtadihi, sesuatu yang menunjukkan kepada itu at-tashqiq wa tazalzul, wa yu'abbaru anha bil iman. Ini derajat yang paling pertama, dan disebutkan, diibaratkan yang tingkatan pertama ini disebut iman. Dia kadang naik, kadang turun. Kalau lagi misalnya malam sholat tahajud gitu ya, terus begitu besok pagi ada yang ngasih orderan, itu yakin betul tuh mau sholat tahajud, yakin betul sholat tahajud, langsung besok dibayar kontak. Besok sholat tahajud dikasih lagi, hari ketiga tahajud udah nggak ada yang ngasih, berkurang tuh. Hari keempat tahajud nggak ada yang ngasih lagi, berkurang. Nah, dia pada saat terjadi sesuatu membuat kemudian kualitas keyakinannya turun, ini dia yang derajat pertama. Kalau ada sesuatu yang membuat, kayak misalkan ini hidup ada masalah terus, yakin sih, tapi ini kayaknya masalah nggak kelar-kelar, dia ragu. Padahal jamaah sekalian berbahagia, ada seorang yang bernama Yusuf alaihissalam. Hidupnya susah mulu, Pak. Dari kecil dia udah didengkiin sama saudara-saudaranya yang gede-gede. Dia dibuang ke dalam sumur, Pak. Dalam sumur. Dia dijual dia dengan harga yang murah. Al-Quran yang bercerita. Dia kemudian sampai difitnah dan masuk penjara. Tapi sedikit pun dia tidak pernah goyah dengan janji Allah bahwa mereka yang percaya memasrahkan urusannya kepada Allah, mereka tidak akan dikecewakan. Nah, ini dia disebut dengan keyakinan. Nanti itu keyakinan tingkat yang ketiga. Yang kedua, ad-darajatus tsaniyah, tingkatan yang kedua, wa hiya darajatul muqarrabin. Dan bermula yang kedua itu adalah derajat kedudukan orang-orang muqarrabin, orang-orang yang Allah deketin. Jadi kalau kita demen sama perbuatan amal ibadah, itu karena Allah yang deketin, Pak. Namanya muqarrabin, orang-orang yang Allah bikin dekat dia dengan kebaikan. Jadi bukannya karena kemauan kita sendiri, bukan, karena Allah yang pengen banyak kebaikan diberikan kepada kita. Wah, enak banget, Pak. Makanya pada saat engkau bisa duduk di majelis ta'lim, engkau bisa duduk di musola Darussalam, itu karunia besar. Dari sekian banyak mereka yang punya KTP Islam, dari sekian banyak mereka yang tinggal di kampung sumur, dari sekian banyak mereka yang bersyahadat, engkau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang demen berada di tempat ibadah. Kemarin saya cerita bagaimana Allah memuliakan kita. Di dalam surat At-Taubah itu ada orang yang dipuji, orang-orang yang dipuji oleh Allah, dan boleh jadi termasuk di dalamnya kita. Ketika ada ayat Nabi dilarang untuk sholat di Masjid Dirar. Di Madinah itu ada namanya Masjid Dirar, di samping Masjid Quba. Ketika Nabi dilarang oleh Allah sholat di Masjid Dirar, Allah memuji penduduk atau orang yang ada di Masjid Quba.
la taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jangan kau sholat di masjid diror selamanya. Masjid yang dibangun dari pertama kali dengan asas ketakwaan itu yang lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya. Kenapa? Karena kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam Masjid Quba itu ada laki-laki, ada orang-orang yang mereka demennya bersuci. Demennya bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang yang suka bersuci dalam keadaan suci. Saya ingin menyampaikan bahwa sampai Nabi kemudian dalam tanda kutip penasaran datang kepada mereka yang berada di Masjid Quba dan kemudian bertanya, innallaha ta'ala qad ahsana 'alaikum ats-tsana'a fit tatahhuri fama tasna'un. Allah memuji kalian dengan pujian yang begitu indah, karena ada dalam Al-Quran. Dalam masalah bersuci, apa sih yang kalian kerjakan sampai Allah puji kayak begitu di dalam Al-Quran? Apa yang mereka jawab? Inna naksinu athara al-ghaiti wal bauli bil ma'i. Kami membersihkan sisa dari kotoran besar dan kotoran kecil dengan air. Itu doang, Pak. Dipuji oleh Allah. Bagaimana dengan engkau yang duduk dalam keadaan berwudu, udah suci semuanya? Tak kebayang, Pak, bagaimana istimewanya mereka yang berada di majlis taklim. Cuman memang lagi-lagi kita nggak tahu kalau kita dimuliakan sama Allah. Kita nganggap bahwa diri kita nih dalam keadaan susah, padahal Allah muliakan kita punya kedudukan. Ad-darajatus tsaniyah adalah orang-orang yang wa hiya darajatul muqarrabin. Itu istilahul imani 'alal qalbi wa sabatuhu fihi hatta la yujawiza an-naqidha bal la yutasawwar wujuduhu fadlan an imkanihi. Yang disebut dengan derajat tingkatan kedua meliputi iman di dalam hatinya. Orang mau ngomong apa aja dia enggak. Lu masa iya sholat duha terus nggak bakal dikasih susah? Kata nabinya begitu. Disempetin, ada pintu duha di surga aja udah ditungguin, pintu kita khusus, masa di dunia dibikin susah? Lu emang yakin betul apa baca surat Al-Waqiah kagak bakal susah? Nabi yang bilang begitu nggak tersentuh kemiskinan mereka yang baca suratul Waqiah. Baca suratul Waqiah nggak bakal miskin. Cuman karena memang bab yakinnya nggak banyak orang yang ngamalin baca suratul Waqiah. Tapi kalau ditanya pengen nggak hidup senang, pengen dikasih jalan keluar sama Nabi, baca suratul Waqiah, rasa berat. Kenapa berasa berat? Karena lemahnya keyakinan. Ustadz, yang lebih gampang lagi ada kan? Iya ada. Bagaimana Nabi memberikan sebuah janji, barang siapa yang dia membaca kulhu Allahu ahad. Saya baca betul tuh, Pak. Masuk ke rumah baca kulhu sekali gak bakal bikin susah. Ini pulang dari sini masuk ke rumah, sebelum masuk kita baca kulhu dulu satu kali, ente hidupnya penuh keberkahan. Nabi bilang. Cuman biasanya kalau baru-baru kelupaan mulu, Pak. Terus sudah di dalam baru, waduh lupa lagi, miskin lagi. Tapi bagaimana kemudian begitu sederhana, simple hidup di dunia ya akhi. Sederhana betul. Ente mau pakai jurus yang mana? Mau pakai jurus duha? Ente mau pakai jurus mana? Mau pakai jurus sedekah? Ente mau pakai jalan keluar yang mana? Salat malam, baca Al-Quran. Tinggal pilih, berubah kau punya keadaan kedudukan. Modal yakin doang, nggak sampai keringetan. Cuman yang bikin aneh,
Kenapa sedikit sekali orang yang punya keyakinan? Karena mereka nggak datang ke Majelis Taklim Darussalam. Kalau mereka datang ke Majelis Darussalam, paling nggak malam ini yakin semuanya, saya yakin semuanya. Entah udah pulang udah iya gitu. Pak, kalau kita ngandelin logika kita, Pak, hidup capek, Pak. Kan kita disuruh kalau dalam kitab Nashihul Dunia ikhtiar aja, ikhtiar. Tapi ente nggak boleh bergantung sama ikhtiar. Nggak boleh juga nggak ikhtiar, haram hukumnya. Ngerinya ntar dia resign, dia berhenti dari kerjaannya. Nggak, aku mau sholat duha aja kata Ustaz Sarif. Waduh, berapa? Jangan nih begitu. Maksudnya kerja juga, sholat duha juga. Ada pintunya, Pak. Kenapa kita bisa puasa? Karena ada babur royan, pintu buat orang yang berpuasa. Makanya mudah-mudahan nanti ya, mudah-mudahan nggak apa-apa sih. Jadi habis sholat isya nanti nggak apa-apa ya, saya umumin ya. Saya baca 10 halaman, nanti yang mau nyimak, yang mau balik juga nggak ada masalah. Karena memang ini kita biar ada tambahan, saya ngomong sama Haji Syafi'i, biar kita ada berbeda, punya apa namanya, kegiatan yang mudah-mudahan itu menghantarkan kita jadi bareng-bareng nanti di surga. Bareng-bareng. Apalagi kemarin begitu sakit gitu, rasanya deket banget sama mati. Kalau sakit ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur dalam taat. Tapi kira-kira kagak taat yang dengan mati aja dah. Iya, kan bentuk sayangnya Allah itu diantaranya adalah ketika dirahasiakan tentang kematian. Itu Allah karena sayang betul. Coba kalau udah dikasih unjuk, ente matinya ntar setahun lagi. Dikasih unjuk gitu, udah dari sekarang udah kurus kita. Salah satu bentuk kasih sayang Allah ingin menjaga jangan sampai hambanya takut kematian itu dirahasiakan. Kalau sampai dibuka, dia matinya ntar bulan Juli, dia bulan Agustus, dia bulan September, udah nggak bakal keluar rumah kan? Udah nggak nafsu ngapa-ngapain. Maka itu tugas kita adalah berbaik sangka dengan banyak melakukan kebaikan demi mengharapkan ridho Allah. Ad-darajatut wa fi hadhihi ad-darajati, dan pada derajat ini yasirul ghaibu, akan menjadi apa al-ghaibu, sesuatu yang gaib, ka'annahu syahadatun, seakan-akan dia menjadi nyata, wa yu'abbaru anha bil yakini, dia disebut yakin. Diibaratkan ini orang sampai kayak begini namanya dia yakin, di dirinya udah dipenuhi dengan, hatinya udah dipenuhi dengan keyakinan. Pokoknya kalau kata Al-Quran, kalau kita bersedekah di jalan Allah, Allah balikin lagi. Memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan pulangi. Kalau kata Nabi SAW, kalau sholat duha akan mengangkat engkau mendapatkan rezeki banyak, menjalani, nggak ditinggalin. Baca Yasin akan diberikan kemudahan surah Yasin, Qalbul Quran. Jadi kalau udah sampai ke situ, Pak, dia akan melihat sesuatu yang gaib seakan-akan nyata. Kebayang dia tuh sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kata orang tuh nggak mungkin, ente kagak punya keyakinan. Kalau Nabi yang bersabda nggak mungkin nggak terjadi, Pak. Cuman anehnya gitu banyak orang, seperti saya bilang, kalau ente masih punya emak, masih punya bapak, ente mah hidup gampang banget. Kalau masih punya emak, punya bapak, sorga aja di telapak kaki emak ente. Masa ente dekat bahagiain emak ente kemudian dunia dikasih susah? Nggak ada, Pak. Nabi yang bersabda. Karena orang sering memaksa logikanya dianggap lebih benar dari apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini derajat yang kedua, ad-darajatus tsalisah. Dan bermula derajat yang ketiga, wa hiya darajatun nabiyyin, dan ini derajat para nabi. Wa kumma li warasatihim, wa kumma li warasatihim, jamak taksir dari kamilun, kummalun, wa kumma li warasatihim, dan orang-orang yang sempurna pewaris dari para nabi. Minat tasdiki, dari minas siddiqin, dari orang-orang yang siddiqin. Saya pengen minta ini nih, ada yang biar tahu siapa sih orang-orang yang siddiqin menurut Al-Quran.
Ada yang pegang handphone, ada terjemahnya. Biar ada oleh-olehnya pulang, kita biar kejar. Ada yang ini Mas Heru lagi ini kali ujian dia. Ada yang punya handphone? Hah? Ya ada terjemahnya. Itu nggak ada ya? Ada. Biar masuk kita tahu nanti siapa yang disebut siddiqin, biar kita kejar. Nggak ada terjemahannya. Sakti bener berarti dong. Dibaca. Saya tahu surat Al-Baqarah ayat 177. Ini. Nanti biar kita tahu gimana sih supaya masuk ke sini, kan boleh kita cita-cita untuk menjadi orang yang Al-Baqarah 177. Dikasih unjuk ntar gitu. Udah ketemu? Biar nanti pulang kasih unjuk ke bini gitu kan. Ini dia nih oleh Al-Quran 177 surat Al-Baqarah ayat 177. Iya. Ketemu? Tapi Al-Quran banyak ya, buat lima ada ya. Cuman 10 halaman sih Pak, 15 menit doang. 15 menit. Ntar habis salat isya. Udah? Nih ada nih, tinggal baca nih. Nih tinggal baca nih. Nih, bacain. Ada terjemahnya enggak? Ya artinya aja. Artinya ada. Udah begini. Udah itu pakai itu aja. Artinya aja. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan para malaikat dan kitab-kitab dan para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya dan anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan musafir dan peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba saya yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji mereka apabila mereka janji, dan orang yang sabar dan kemelaratan dan penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itu orang benar, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Ini kriterianya kata Al-Quran. Dia harus senang anak yatim. Kalau ada tukang minta-minta jangan bilang lewat dulu ya, gitu jangan. Kan dulu diajarinnya begitu, bilang aja lewat dulu gitu. Padahal kalau engkau ada apa 1000 perak gitu membahagiakan dia, kita nggak tahu. Kalau dulu sih banyak betul cerita, begitu dia ingin orangnya hilang gitu kan. Kita nggak tahu yang datang itu wali yang menyerupai atau orang yang Allah kirim, di situ ada doanya yang makbul. Udah ada dulu. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa yu'abbaru anha bil kashfi wal 'iyani, dan diibaratkan derajat yang ketiga itu dengan al kashfi wal 'iyani, disingkat sudah
dan dia bisa nyata melihatnya dengan seakan-akan dengan matanya. Wa baina ahli kulli darajatin, dan itu tetap antara ahli tiap-tiap derajat, tiap-tiap tingkatan, tafawutun fi darajatihim, ada perbedaan-perbedaan pada tingkatan mereka. Tafawutun ba'idun, bermula fi darajatihim tafawutun ba'idun, pada derajat tingkatan mereka bermula tafawutun ba'idun, perbedaan yang jauh. Jadi yang tadi tingkat pertama tuh yang kalau lagi ada lagi apa namanya nyenengin dia yakin, giliran lagi kagak senengin dia berkurang keyakinannya. Yang kedua paling enggak yang kita kejar, yaitu bagaimana orang-orang yang mereka memenuhi dirinya dan hatinya dan mantap dengan keyakinannya. Pokoknya kalau berjuang di jalan Allah mah nggak mungkin dikasih susah. Kalau kita udah melaksanakan perintah Allah, menjalankan semua perintah Allah, nggak mungkin diseksa di akhirat, jangan diseksa apalagi di dunia. Dia yakin betul, pokoknya tugas gue datang ke majelis taklim, setiap langkahnya menjadi gugurin dosa. Belum lagi kemudian tadi kita masuk ke dalam orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Enak Pak kalau kita udah berniaga dengan Allah, kita nggak bakal pernah bangkrut, nggak bakal pernah mendapatkan kekecewaan. Cuman memang perlu diuji dengan alladzina sabaru, orang-orang yang sabar. Makanya majelis taklim itulah yang membuat orang selalu diingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau dia jauh dari majelis taklim, dipastikan hatinya kering, dipastikan mereka orang-orang yang nggak tenang. Dari mana dia mendapatkan ketenangan? Karena kata Al-Quran, ketenangan itu adalah dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bagaimana dia mau berzikir kalau dia selalu disibukkan dengan urusan dunia? Dia nggak mau peduli dengan urusan akhirat. Ini kan bekal kita buat akhirat Pak. Ini 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Malam ini akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Menjadi saksi Pak. Pohon-pohonan itu, makanya banyak orang tuh kalau ngaji, ada orang yang ngambil ngajinya di kebun. Karena dia ngambil dalil semua yang ada, dia akan bersaksi. Supaya banyak saksi. Makanya yang senderan pahalanya gedean, sampai temboknya jadi saksi. Yang kagak senderan nggak punya saksi tembok. Udah ya. Udah pas ya. Besok pada berebut semua di tembok. Saksinya nambah, tembok gitu nambah. Jadi saksi semuanya. Masing-masing mempunyai perbedaan. Wa kullun fadilun, dan tiap-tiap dari tingkatan mereka itu mempunyai keutamaan. Wal ba'du afdalu, dan sebagian itu lebih mulia, lebih utama. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Bab yakin ditutup dengan kalimat ini. Wa dzalika, dan bermula yang demikian itu. Perbedaan tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, yakinnya itu adalah fadlullah, karunia dari Allah. Yu'tihi man yasha', akan memberikan karunia itu siapa Allah, man yasha'u, kepada orang yang dia kehendaki. Jadi banyak hamba Allah, tapi yang dikasih karunia untuk bisa duduk di majelis taklim, sholat berjamaah, datang ke masjid, ke musola, baca Al-Quran, sholat beribadah atau sholat sunnah lainnya, itu adalah karunia yang hanya Allah berikan kepada orang yang ditentukan oleh Allah. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Bapak, Allah itu punya karunia yang besar, nggak bakal habis. Sampai ada hadis qudsi, seandainya orang semua di masamu dan orang sebelummu, orang sesudahmu kumpul dan semuanya berdoa meminta kepada Allah, lalu kemudian Allah kabulkan semua permintaan mereka, sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan kekayaan Allah. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang ntar
ada orang yang mungkin doa mengabulkan doa dia, doa kita kagak. Nggak boleh begitu. Karena seandainya semua dikabulkan, bahkan orang sebelummu dan orang sesudahmu, tidak mengurangi sedikit pun kekayaan kekuasaan dari Allah. Minta Pak yang banyak. Lagian kalau saya suka ngomong gitu, umur udah 50 tahun misalkan, kalau malam masih dipakai tidur mulu, sayang Pak. Ntar tidur yang sebenarnya kita di alam barzah, kita tidur, yang lain pada digebukin, kita tidur plus. Iya kan? Itu yang kita kudu pikirin. Masa sih udah umur 50 tahun ke atas masih kagak tergugah saja untuk sholat tahajud? Apa yang ente mau bawa nanti dikasih umur pada saat dimintakan pertanggungjawaban? Kan kalau udah umur 50 tahun ke atas udah deketnya sama finish, udah deket. Iya benar, udah deket sama selesai. Kalau kita nggak kejar sebanyak-banyaknya, kenapa kemudian ada orang sedekah karpet? Kenapa ada orang sedekah buat masjid, buat musola? Kenapa? Karena mereka pengen merecover. Dengan orang yang sujud di tempat itu akan menjadikan amal kebaikan buat dia. Kenapa orang bersedekah buat pembangunan masjid, buat pembangunan musola, buat majlis taklim, buat kegiatan di jalan Allah? Karena mereka ingin menutupi sesuatu yang sudah terlanjur terlewat. Dan begitu mereka mati, terus itu pahala mengalir. Itu Pak yang kita kudu pikirin. Susah di dunia aja kagak enak, apalagi susah di dalam kubur. Kalau ente udah ngerasain susah di dunia kagak enak, jangan coba-coba, jangan bertaruh. Ente nggak pikirin kesusahan di alam kubur. Jangan coba-coba meremehkan kesusahan nanti di yaumil qiyamah yang dia waktunya panjang, selamanya. Nggak ada lagi setelah itu kehidupan. Setelah kehidupan di yaumil qiyamah, udah itu terakhirnya, selamanya. Nggak pernah tua kita, muda terus. Bahkan di syurga nanti kata Nabi, ada pasar yang dibuka cuma hari Jumat, nggak ada pedagang, nggak ada pembeli. Dia kalau datang ke situ bosan sama muka ente berubah jadi ganteng. Itu sampai kayak begitu Nabi ceritain. Di Sahih Muslim, di surga ada pasar, bukanya hari Jumat doang. Tapi di situ bukan buat belanja. Kalau ente bosan sama muka ente, datang ke pasar itu, ntar berubah jadi cakepan lagi. Sampai kayak begitu. Saking Nabi ingin memvisualisasikan, masa iya ente nggak tertarik juga? Ada sungai yang mengalir. Kalau kita kan di sini bukan sungai, solokan Pak. Solokan mana mampet lagi, ada baik. Kotor. Masa ente nggak tertarik diceritain di Al-Quran ada sungai yang mengalir? Rumah ente dipan-dipan yang tinggi, di bawahnya ada sungai yang mengalir. Sekarang mau punya rumah, jangan kata ada sungainya, ada kolam renangnya aja kudu ke villa dulu, ke puncak. Bayar 1 malam 2,5 juta. Ada ustaz yang 1 juta, ya cuman nggak ada kolam renangnya. Segitu Pak mahalnya bela-belain. Masa ente ditebus dengan ketaatan yang mendapatkan hadiah yang besar, kita nggak mau kejar. Jadi memang ngaji itu kalau kata Sohibul Rotib cuman ada 2 intinya. Engkau membuat orang punya harapan, dan engkau membuat orang takut dari berbuat dosa. Menjadi orang optimis, sugestinya semakin bangkit gitu. Ini mah di jalan Allah, nggak bakal dikasih kecewa. Mudah-mudahan ini pembukaan menjadi manfaat. Dan sekali lagi saya mengundang nanti, karena ini qadarullah gitu, takdir dari Allah juga. Baru ini di majelis ini saya mulai perdana bahwa setelah ngaji ini, setelah sholat, walaupun nanti malam saya ada kegiatan, cuman rasanya kita butuh banyak saksi buat kebaikan. Jadi bagi jamaah ini enggak hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, kalau yang mau pulang karena ada kebutuhan nggak ada masalah gitu. Yang mau cuma 15 menit insya Allah. 15 menit. Kan kalau baca sendiri di rumah aja pegel Pak. Jadi saya aja yang baca, Bapak tinggal ngeliatin aja. Nah mudah-mudahan juga ini akan membuka keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa bi jahi muallif hadzal kitab ya rabbana hasil maqasidana wasahil umurana warfa' darajatina fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha